Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat rekan sekalian. Jumpa lagi di channel Bina SMK. Kali ini topik yang akan diketengahkan tentang supervisi akademik. Supervisi akademik dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah kepada guru. Begitu menurut Permen 15 tahun 2018. Klausul supervisi ada di lampiran 2 tentang beban kerja kepala sekolah. Namun, pada lampiran 3 beban kerja pengawas sekolah, klausul yang digunakan adalah pengawasan, jadi lebih generik. Sebelum membahas tentang konsep supervisi, kita bicarakan dulu beberapa miskonsepsi tentang supervisi. Yang pertama, supervisi dimaknai dengan penilaian, padahal supervisi adalah bantuan profesional kepada guru. Yang kedua, kegiatan supervisi biasanya didelegasikan oleh kepala sekolah kepada guru senior atau wakasek. Padahal jika tidak dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan dan skill yang mumpuni, tidak akan berhasil. Yang ketiga, supervisi juga dimaknai sebagai kelas visit saja. Padahal ada pendekatan teknik dan model yang beragam. Dan yang terakhir, supervisi ini dibiayainya ala kadarnya. Padahal di sekolah itu ada manajerial, ada supervisi, dan ada kewirausahaan yang masing-masing harus memiliki porsi yang berimbang. Pembicaraan tentang supervisi kali ini dibatasi pada 3 hal, yaitu pendekatan teknik dan model supervisi akademik. Pendekatan supervisi akademik itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah pendekatan langsung. Pada pendekatan langsung, supervisor lebih dominan dibandingkan supervisi. Yang kedua adalah pendekatan tidak langsung, di mana supervisor hanya mendengar, memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada supervisi. Dan yang terakhir, pendekatan kolaborasi yang merupakan gabungan antara pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Seorang supervisor agar berhasil dalam melaksanakan tugasnya butuh 3 kemampuan. Yang pertama, keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal. Teknik supervisi ini ada 2 macam. Yang pertama, individual dan kelompok. Dan yang paling populer untuk teknik supervisi individual adalah kunjungan kelas atau class visitation. Tahapan pada class visitation dimulai dengan perencanaan atau persiapan. Pada tahapan ini dibicarakan terlebih dahulu antara guru dengan supervisor mengenai waktunya, kelas mana, materi apa yang diajarkan, serta metodenya, dan terakhir bagaimana mengevaluasinya. Tahap kedua adalah observasi. Pada tahapan ini supervisor melihat bagaimana siswa belajar. Dan tahap ketiga adalah refleksi, di mana pada tahap ini guru menyampaikan kepada supervisor bagaimana implementasi apa yang sudah dilakukan dalam persiapan. Dan yang terakhir, tindak lanjut setelah diberikan rekomendasi dari supervisor. Teknik supervisi individual yang kedua, dan ini cukup menarik, adalah kunjungan observasi, di mana seorang guru mengobservasi guru lain yang direkomendasikan oleh supervisor. Nah, pada kunjungan observasi ini bisa dilakukan di dalam sekolah sendiri ataupun sekolah lain. Aspek yang diobservasi yang pertama adalah perilaku guru dan siswa ketika belajar. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh guru sewaktu membelajarkan siswa. Yang keempat adalah bagaimana reaksi siswa ketika belajar. Dan yang terakhir yaitu ketepatan metode terhadap capaian kompetensi siswa. Supervisi individu yang ketiga adalah pertemuan individual, yaitu suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan guru yang ditunjukkan untuk pertama, mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih baik,
Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan diri guru. Jadi pada kepribadian guru. Kunjungan antar kelas adalah kegiatan guru berkunjung ke kelas lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kunjungan harus terjadwal. Yang kedua, guru-guru yang akan dikunjungi terpilih. Guru yang akan mengunjungi pun tertentu. Kepala sekolah baiknya hadir. Kelima, tindak lanjut dilakukan setelah kunjungan antar kelas selesai dan hasil kunjungan segera diterapkan oleh guru peserta. Teknik supervisi selanjutnya selain dari teknik supervisi individu adalah teknik supervisi kelompok. Guru-guru yang akan disupervisi dikelompokkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan hasil analisis kemampuan kinerjanya. Beberapa kegiatan pada supervisi kelompok ini seperti rapat, kemudian fokus group discussion. Pada kegiatan-kegiatan ini, guru-guru bisa saling melihat bagaimana teknik berkomunikasi, memecahkan masalah, dan lain-lain. Kemudian workshop atau pelatihan IHT. Kemudian yang terakhir adalah seperti field trip atau outbound, kegiatan-kegiatan yang ada di luar ruangan. Bagian ketiga dari pembicaraan topik ini yaitu model supervisi akademik. Yang pertama, model supervisi tradisional. Pada supervisi tradisional ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu pada praobservasi sebelum observasi ke kelas, supervisor seharusnya melakukan wawancara dan diskusi dengan guru yang akan diamati. Isi diskusi dan wawancara tersebut mencakup kurikulum, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran, serta media, evaluasi, dan analisis. Yang kedua adalah observasi. Nah, pada saat mengobservasi, supervisor mengamati bagaimana siswa belajar. Dan pada waktu post observasi, supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap penampilannya sendiri, bagaimana guru mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan-kelemahannya, serta mengidentifikasi keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan ke depannya. Model supervisi selanjutnya adalah supervisi klinis. Supervisi klinis ini pada prinsipnya sama dengan supervisi akademik langsung, yaitu dengan observasi kelas, namun pendekatannya berbeda. Pada supervisi klinis, inisiatif lebih dominan berasal dari guru yang ingin disupervisi. Nah, karakteristiknya pertama, perbaikan keterampilan pembelajaran secara spesifik. Kemudian, fungsi utama supervisor adalah mengamati, menganalisis implementasi kurikulum. Tentu saja membuat catatan. Fokus pada perbaikan cara mengajar, analisis berdasarkan bukti pengamatan, kemudian instrumen disusun atas dasar kesepakatan bersama, dan umpan balik diberikan secara cepat dan objektif. Prinsip-prinsip yang harus dijalankan pada waktu melaksanakan supervisi klinis ini. Yang pertama, tentu saja supervisor dengan guru harus bersahabat, demokratis, terbuka, objektif, dan konstruktif ya ketika ada kesalahan-kesalahan. Kemudian kesepakatan bersama, tidak sepihak tentu saja, berpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru, serta siklus perencanaan, pelaksanaan, dan balikannya. Harus jelas dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Langkah-langkah dalam supervisi klinis ini. Yang pertama adalah rencana pertemuan antara supervisor dengan guru. Tahap kedua seperti biasa ya pengamatan, baik di kelas, bengkel, laboratorium. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pertemuan antara supervisor dengan guru, membahas mengenai hasil pengamatan di dalam kelas. Dan tahap selanjutnya yang terakhir adalah refleksi atau kolaborasi. Di situ supervisor memberikan rekomendasi ya, masukan agar pembelajaran guru
yang akan datang itu akan lebih baik lagi.